Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita yang berjudul cerita rakyat keong emas. Dahulu kala hidup seorang raja bernama Kertamarta. Beliau memimpin sebuah kerajaan yang indah dan megah. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Daha. Raja Kertamarta memiliki dua putri yang cantik. Putri pertama bernama Dewi Galuh, sementara putri kedua bernama Candrakirana. Kehidupan mereka sangat bahagia. Suatu hari, Kerajaan Daha kedatangan seorang pangeran tampan dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Kedatangan Raden Inu Kertapati ke Kerajaan Daha adalah untuk melamar putri kedua Raja Kertamarta yang bernama Putri Candrakirana. Lamaran tersebut kemudian disambut dengan sangat baik oleh Raja Kertamarta. Begitupun dengan putrinya Candrakirana. Hanya saja kabar pertunangan tersebut tidak membuat putri pertama Raja Kertamarta, yaitu Dewi Galuh, bahagia. Hal tersebut lantaran Dewi Galuh merasa iri kepada adiknya sendiri. Dewi Galuh menaruh hati kepada pangeran dan merasa bahwa dirinya jauh lebih pantas menjadi tunangannya. Lambat laun, rasa iri tersebut berubah menjadi rasa benci. Dewi Galuh pun memiliki sebuah rencana jahat untuk menyingkirkan Putri Candrakirana, meski sang putri adiknya sendiri. Ia kemudian menemui seorang penyihir dan meminta kepada sang penyihir untuk mengutuk Putri Candrakirana menjadi sesuatu yang menjijikkan. Dengan begitu, pangeran akan menjauhi Putri Candrakirana dan Dewi Galuh yang akan menggantikan posisi adiknya itu. Sepulangnya dari menemui penyihir jahat, Dewi Galuh menjalankan rencana jahatnya tersebut. Ia kemudian membuat fitnah untuk Putri Candrakirana yang akhirnya membuat sang putri diusir dari istana. Putri Candrakirana pun pergi dan terus berjalan menyusuri pantai. Di sana ia bertemu nenek sihir jahat dan mengutuknya menjadi keong emas. Penyihir pun menggenggam keong emas jelmaan sang putri dan melemparnya ke laut tanpa tahu bahwa kutukan tersebut hanya bersifat sementara. Kutukan akan hilang jika putri bertemu dengan pria sejati yang mencintainya tanpa sebab atau alasan. Suatu hari, ada seorang nenek yang pergi ke laut untuk mencari ikan. Jala yang digunakan menangkap ikan berhasil menangkap ikan sekaligus keong emas. Nenek pun membawa hasil tangkapannya tersebut ke sebuah gubuk dan menempatkannya di atas tempayan. Keesokan harinya, nenek kembali pergi ke laut. Hanya saja, sayangnya tidak ada satu ikan pun yang tersangkut di jala.
Nenek pulang dengan hati sedih. Namun setibanya di rumah, nenek melihat banyak masakan enak yang tersedia di atas piring. Kejadian ini yang kemudian membuat nenek bingung. Hanya saja nenek tak menemukan jawaban apapun. Waktu pun terus-menerus berjalan. Ada banyak kejadian yang terus-menerus terjadi. Esoknya, nenek pura-pura pergi ke laut untuk melihat siapa yang sudah memasakkan makanan enak untuknya setiap hari. Nenek pun pergi, namun diam-diam ia mengintip dari luar gubuk. Keong yang dibawanya pulang dulu tiba-tiba menjadi seorang gadis cantik. Ia pun memasak di dapur. Nenek kemudian masuk ke rumah dan bertanya, "Siapa engkau, Putri?" Putri Chandrakirana menjawab, "Aku adalah putri dari kerajaan Daha yang diusir dan disihir menjadi keong emas oleh saudaraku karena ia iri kepadaku. Akan tetapi tak lama kemudian ia berubah menjadi keong emas kembali. Sementara di sisi lain, sang pangeran tidak tinggal diam mendengar kabar Putri Chandrakirana menghilang. Ia pun menyamar menjadi rakyat biasa dan mencari jejak keberadaan sang putri. Ia berjalan dari desa ke desa. Nenek sihir yang mengetahui hal ini mengubah dirinya menjadi seekor gagak untuk mengelabui pangeran. Sesekali pangeran kaget ketika bertemu gagak dan mengira bahwa gagak tersebut adalah gagak sakti. Gagak memberitahukan di mana keberadaan putri, namun dengan arah yang salah. Pangeran yang tidak tahu mengikuti burung gagak tersebut. Di perjalanan, pangeran menemui seorang kakek tua yang kelaparan. Ia merasa kasihan dan akhirnya memberi kakek itu makan. Nah, kakek yang ditolong pangeran adalah seorang yang sakti. Atas kebaikan pangeran tersebut, kakek pun menggunakan kesaktiannya untuk memberitahu bahwa Putri Chandrakirana berada di desa Dadapan. Perjalanan mencari Putri Chandrakirana pun ditempuh kembali. Setelah menempuh perjalanan berhari-hari, pangeran sampai di sebuah gubuk tua. Ia pun menghampiri gubuk tersebut untuk meminta seteguk air karena perbekalannya habis. Ketika mencari minum tersebut, pangeran tidak sengaja melihat Putri Chandrakirana yang sedang memasak. Karena bertemu dengan cinta sejatinya, maka sihir putri pun menghilang. Ia kembali menjadi manusia normal. Akhirnya Putri Chandrakirana memperkenalkan nenek yang menolongnya kepada pangeran. Ia juga menceritakan mengapa dirinya diusir dan sampai berada di gubuk tersebut. Kemudian Putri Chandrakirana, sang pangeran dan juga nenek pergi ke kerajaan. Dewi Galuh yang mengetahui adiknya pulang takut kebohongannya ketahuan. Ia pun melarikan diri ke hutan. Sayangnya, ketika perjalanan ke hutan, ia terperosok masuk jurang hingga tak terselamatkan. Beberapa waktu kemudian, sepulangnya Putri Chandrakirana dari pengasingan, Pangeran Inu-Kertapati dan Putri Chandrakirana melangsungkan pernikahan. Dan mereka pun hidup bahagia. Pesan moral dari cerita rakyat Keong Mas:
bukan hanya sekedar cerita untuk membantunya tidur lebih cepat. Cerita rakyat ini juga memiliki nilai-nilai kehidupan yang bisa dipetik dari setiap tokohnya. Seperti yang pertama, memahami untuk tidak boleh bersikap iri seperti Dewi Galuh. Yang kedua, memiliki saudara harus saling bantu-membantu, bukan mengusik dan saling menghancurkan. Ketiga, harus menjadi orang yang sabar dan baik hati. Yang keempat, tidak pantang menyerah seperti Pangeran Inu Kertapati untuk mendapatkan Putri Chandra Kirana. Yang kelima, tidak malu untuk meminta maaf jika bersalah. Dan yang terakhir, kebaikan yang dilakukan akan berbuah baik di kemudian hari. Jadi selalu berbuat baiklah kepada siapapun, walaupun kita dibenci oleh orang lain, kita harus baik hati. Mungkin itu saja cerita rakyat Keong Emas yang saya bacakan. Mau selengkapnya atau melihat ceritanya, bisa ke website dongengceritarakyat.com, cerita rakyat Keong Emas. Sampai jumpa di video selanjutnya mengenai cerita rakyat yang lainnya. Tetap semangat, tetap kompak, jaga kesehatan, salam sukses.